Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjalankan lab 3.1.14 Finding Information from SSL Certificates. Jadi, kita akan menemukan informasi dari sertifikat SSL. Nah, di sini kita akan melakukan investigasi terhadap sertifikat SSL atau TLS. Nah, di sini kita akan berperan sebagai seorang peretas etis atau ethical hacker yang sedang dalam fase pengintaian atau reconnaissance. Tugas kita adalah mengekstrak informasi berharga dari sertifikat digital yang digunakan oleh sebuah situs web. Nah, kita akan menggunakan berbagai metode, mulai dari fitur bawaan dari browser, kemudian melihat sertifikat tersimpan di dalam sistem operasi, kemudian menggunakan database publik online seperti sertifikat transparansi, logs, hingga memanfaatkan alat analisis SSL khusus yang ada di Kali Linux seperti SSL Scan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana data publik dari sertifikat SSL dapat mengungkap detail, teknis, dan infrastruktur sebuah organisasi. Oke. Langsung aja ke langkah yang pertama, kita akan melihat informasi sertifikat pada host. Lihat sertifikat situs dari browser. Kita akan buka situs netakat.com. Oke, dari netakat.com. Lalu kita lihat di sini. Sebentar. Oke, di sini itu ada bacaan connection is secure. Jadi di sini kita itu memeriksa validitas sertifikat dari sebuah situs. Nah, di sini kita menggunakan situs netakat.com. Kita bisa lihat siapa yang menerbitkan sertifikat. Nih, kita buka. Nah, di sini ada banyak detailsnya, siapa yang menerbitkan sertifikat, kemudian untuk siapa sertifikat itu diterbitkan, dan kapan masa berlakunya. Kemudian kita kembali ke panduan praktikum. Di langkah kedua, kita akan melihat sertifikat yang tersimpan di dalam sistem operasi. Nah, di Windows kita jalankan ini di search box. Oke, kita tunggu. Nah, di sini di dalam sistem operasi ini kita menyimpan daftar otoritas sertifikat atau sertifikat otoritas yang dipercaya secara default. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi mana yang paling umum, sertifikat otoritas mana yang paling umum digunakan, dan memahami bahwa kepercayaan pada sebuah situs itu bergantung pada rantai kepercayaan atau chain of trust yang sudah ada di dalam perangkat kita. Kemudian kita akan mengakses informasi sertifikat secara online.
Nah, di sini kita akan menggunakan database sertifikat transparansi. Kita akan buka situs https crt.sh, kita buka. Oke. Sebentar. Kemudian di sini kita cari netakat.com. Kita search. Nah, di sini fungsinya dari cts.sh ini merupakan mesin pencari untuk Citylogs, yaitu catatan publik dari semua sertifikat SSL yang pernah diterbitkan. Nah, ini merupakan alat pengintaian yang sangat kuat karena dapat mengungkap semua subdomain yang tertarik dengan domain utama, misalnya dev.netakat.com, api.netakat.com, bahkan yang tidak dipublikasikan secara umum. Nah, informasi-informasi inilah yang dapat membantu memetakan infrastruktur target. Kemudian, di part ketiga kita akan menggunakan alat analisis SSL di Kali Linux. Nah, kita akan menjalankan terminal Kali Linux. Oke, ini udah terbuka terminal Kali saya. Kemudian kita akan menggunakan Kali untuk mengumpulkan informasi sertifikat dengan cara install install AHA dengan komennya adalah sudo apt install ini AHA. Jadi AHA ini merupakan utilitas kecil yang berfungsi untuk mengubah output teks berwarna dari terminal menjadi file HTML, sehingga dapat digunakan untuk membuat laporan yang mudah dibaca dan dibagikan, karena format visualnya itu dari alat seperti SSL kan, itu akan tetap terjaga. Ini kita lagi download. Nggak bisa di stop lagi. Mohon maaf, perangkat saya nge-lag ya. Padahal cuma menginstal. Nah, ini udah mulai not responding. Oke, di sini udah. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah SSL scan dan simpan hasilnya. Nah, kita jalankan di sini SSL scan netakat.com.
metadata.com aha sfa_cert.html. Kita jalankan SSL scan. Oh, saya typo di sini. Oke, jadi di sini fungsi SSL scan itu memindai server metadata.com untuk memeriksa protokol dan server side atau algoritma enkripsi yang didukungnya. Nah, simbol pipe ini kita mengambil output dari SSL scan dan menjadikannya sebagai input untuk perintah berikutnya, yaitu sfa_cert.html. Nah, di sini AHA ini fungsinya untuk mengubah input tersebut menjadi format HTML. Nah, kita tunggu aja hasilnya. Emang cukup lama. Oke. Kemudian kita coba ls, kita get sfa_set_html ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita coba buka. Di terminal di web browser kita coba buka. Oke, ini adalah file HTML-nya. Nah, di sini artinya AHA itu berhasil mengubah input tersebut menjadi format HTML dan outputnya itu disimpan ke dalam file bernama sfa_cert.html. Oke, sampai sini dulu hands-on lab 3.1.14 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.